Borobudur bukan cuma soal batu dan relief, tapi tentang kisah, peradaban, dan nilai spiritual yang dalam. Tidak pakai lem. Jadi batu satu sama yang itu saling mengunci. Interlock. Tempat yang menggambarkan alam pencerahan, atau disebut juga arupa datu. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya menapaki jejak ribuan tahun lalu hanya dengan berjalan kaki? Halo sahabat jejak, hari ini kita akan menelusuri jejak sejarah yang luar biasa, Candi Borobudur. Sekarang kita sudah sampai di area parkiran, dan dari sini perjalanan kita baru dimulai. Kita akan jalan kaki menuju salah satu warisan budaya dunia yang jadi kebanggaan Indonesia. Sepanjang jalan, kita bisa lihat suasana yang tenang, udara yang sejuk, dan senyum ramah warga sekitar. Semuanya bikin perjalanan ini terasa istimewa. Borobudur bukan cuma soal batu dan relief, tapi tentang kisah, peradaban, dan nilai spiritual yang dalam. Yuk, ikut terus perjalanan ini. Karena setiap langkah punya cerita. Perjalanan menuju Borobudur ini terasa seperti meditasi ringan. Di kiri kanan, pohon-pohon tinggi menjulang. Suara alam menyatu sempurna dengan langkah kaki kami. Udara pagi yang sejuk, langit yang cerah, dan jalanan yang rindang bikin perjalanan ini jadi lebih dari sekadar wisata. Ini pengalaman. Hari ini kita juga ditemani seorang tour guide yang siap membagikan cerita-cerita menarik sepanjang perjalanan, bukan cuma soal batu dan arsitektur, tapi juga filosofi dan simbol-simbol tersembunyi yang jarang diketahui orang. Dan ya, semakin dekat kita ke candi, semakin terasa aura tenangnya. Rasanya seperti ditarik ke masa lalu, pelan tapi pasti, dan akhirnya dari balik rimbunnya pepohonan, perlahan mulai terlihat sosok megah itu, Candi Borobudur. Berdiri anggun di tengah alam, seolah menyatu dengan bumi dan langit. Bayangkan, ratusan tahun lalu para leluhur kita menyusun lebih dari 2 juta balok batu vulkanik, menciptakan struktur setinggi 35 meter, dengan 10 tingkat yang masing-masing punya makna spiritual. Inilah Candi Borobudur. Dibangun lebih dari 1200 tahun lalu, di masa kejayaan dinasti Shailendra. Tanpa semen, tanpa teknologi modern, tapi berdiri megah hingga hari ini. Setiap relief di dindingnya menyimpan cerita tentang kehidupan, kebijaksanaan, dan perjalanan spiritual manusia. Candi ini bukan hanya tempat wisata, tapi monumen hidup yang mengajarkan nilai-nilai universal. Rasanya tidak lengkap kalau kita tidak dengarkan langsung ulasan dari narasumbernya. Yuk kita simak. Tidak pakai lem. Jadi batu satu sama yang itu saling mengunci. Interlock. Jadi modelnya seperti Lego. Tahu Lego adik-adik? Jadi di sini ada 4 tipe kuncian. Ada tipe ekor burung, tipe ikan, tipe logam, dan tipe alur. Nah, sekarang aku udah sampai di lorong kedua Candi Borobudur. Dan di sini ceritanya makin menarik. Relief-relief di sepanjang dinding ini bercerita tentang perjalanan hidup Pangeran Siddhartha sebelum beliau jadi Buddha. Mulai dari kelahirannya, masa kecil di istana, sampai momen penting waktu dia memutuskan meninggalkan kemewahan hidup demi mencari makna sejati. Bayangin ya, ribuan tahun lalu, kisah ini diukir satu persatu, pakai tangan. Dan yang keren, tiap adegan punya ekspresi, detail, bahkan suasana yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Di sini, kita nggak cuma jalan-jalan, tapi seolah diajak menyelami kisah tentang pencarian, perjuangan, dan pencerahan. Dan makin ke dalam, suasananya makin tenang, makin reflektif. Kayak alam dan batu-batu ini ngajak kita berhenti sebentar buat mikir hidup kita lagi ke arah mana.
Sekarang aku udah sampai di bagian paling atas dari Candi Borobudur. Dan jujur ya, nggak bisa nggak takjub. Disinilah puncak dari perjalanan spiritual di candi ini. Tempat yang menggambarkan alam pencerahan, atau disebut juga arupa datu. Di sini nggak ada relief lagi, nggak ada cerita yang diukir. Yang ada cuma stupa-stupa besar yang tersusun rapi, mengelilingi satu stupa utama di tengah. Jumlahnya ada 72 stupa kecil, dan masing-masing punya patung Buddha di dalamnya. Duduk dalam posisi meditasi. Bayangin, semua ini dibangun ratusan tahun lalu, tanpa semen, tanpa alat berat. Tapi hasilnya masih berdiri kokoh, simetris, dan indah luar biasa. Setiap stupa itu punya makna. Bentuknya seperti lonceng, melambangkan keheningan dan kesempurnaan batin. Dari atas sini, pemandangannya luar biasa. Pegunungan, hamparan hijau, dan langit yang terbuka lebar, bikin kita merasa kecil, tapi juga damai. Kalau dari bawah kita sibuk baca cerita, di atas sini kita diajak diam, merenung. Karena disinilah inti dari semuanya, saat kita nggak lagi sibuk melihat keluar, tapi mulai menengok ke dalam diri sendiri. Candi ini bukan cuma tempat wisata, tapi tempat untuk mengingat bahwa hidup itu perjalanan dari nafsu duniawi ke pemahaman, lalu ke kebijaksanaan, dan di puncaknya hening. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Dan disinilah perjalanan kita hari ini berakhir. Di puncak Candi Borobudur. Sebuah tempat yang bukan hanya menyimpan sejarah, tapi juga menyentuh hati. Dari langkah pertama di parkiran, lorong-lorong penuh relief, sampai akhirnya berdiri di puncak yang sunyi ini. Semua terasa seperti perjalanan ke dalam diri. Candi Borobudur mengingatkan kita bahwa hidup itu bertahap. Dari dunia yang sibuk, menuju pemahaman, lalu sampai pada titik hening, di mana kita bisa benar-benar mendengar suara hati kita sendiri. Sebelum benar-benar pulang, aku sempat mampir sebentar ke area sekitar Pendopo Ksanti. Tempatnya tenang, terbuka, dan jadi ruang refleksi yang pas banget setelah menyusuri Borobudur. Di sekeliling pendopo, kita bisa lihat beberapa batu dan relief yang disusun dengan rapi. Beberapa di antaranya adalah bagian asli dari struktur candi yang sudah tidak dipasang kembali karena demi pelestarian. Tapi dari sini, kita bisa melihat lebih dekat detail ukiran-ukirannya. Dan kalau kamu suka konten kayak gini, jangan langsung like atau subscribe. Coba duduk sebentar, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri. Apa yang pengen aku tinggalkan buat dunia? Kayak mereka ninggalin candi ini. Kalau udah dapet jawabannya, baru deh klik like, komentar, satu kata yang kamu rasain, dan subscribe biar kita bisa jalan bareng lagi. Sampai ketemu di jejak berikutnya. Dukung terus channel ini di Jejak Om Roy.